Assalamualaikum, hai kawan semua. Kita sedang menuju sebuah tempat yang tempat ini merupakan tempat yang cukup boleh dikatakan bersejarah karena tempat ini akan mengenang masa tahun 70-an. Kita akan menuju sebuah tempat di mana di situ ada sebuah sungai yang cukup terkenal di Jawa Barat dan merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sungai Citarum ini membelah dua kecamatan di Kabupaten Bandung. Citarum di sini tidak pernah melimpas airnya ke atas karena masih berada di sebuah pedesaan. Di atas Sungai Citarum ini dibangun sebuah jembatan yang dulu pada tahun 70-an masyarakat yang berada di pinggiran sungai ini tidak bisa langsung berhubungan, jadi harus memutar ke daerah yang agak jauh. Nah, pada tahun 78 dibangunlah jembatan ini, yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Barat Bapak Mayor Jenderal Aang Kunaepi ketika itu. Nah, sejak saat itu masyarakat di sekitar sungai ini bisa langsung melintas dari kecamatan yang satu ke kecamatan lain. Tepatnya berada di Desa Wangisagara dan Desa Cikawao. Kawan-kawan sekalian, pada masa pemerintahan itu memang sangat didambakan sebuah jembatan yang bisa menghubungkan dua kecamatan yang kalau tidak ada jembatan itu masyarakat akan memakan waktu lama untuk menyeberang ke sebelahnya. Sedangkan airnya biasa-biasa saja ya, dan agak sedikit tinggi ya, berbeda dengan Sungai Citarum yang lain yang berada di kawasan Margasih misalnya, itu bisa memakai perahu penyeberangan, yaitu namanya itu eretan, seperti yang berada di Desa Gajah Mekar. Tapi lain di sini ya, agak sedikit ya rumit lah gitu ya. Nah, oleh karena itu maka sejak itu masyarakat cukup bergembira, dan pada tahun kemarin ya, tahun 2024, tempatnya pada bulan November tahun 2024, jembatan ini diperbaiki ya, dibangun ulang, dirobohkan, kemudian dibangun kembali, dan jalannya kemudian dicor. Setelah dicor kemudian di hot mix. Sekarang sudah ramai ya, karena di seberang Sungai Citarum ini itu ada beberapa perumahan yang dulunya cuma satu jalan saja, sekarang sudah banyak jalan. Ada komplek-komplek perumahan baru. Kawan-kawan sekalian, jalan ini kalau ditelusuri terus bisa sampai ke Gunung Rakutak.
Mungkin kawan-kawan tahu Gunung Rakotak adalah gunung yang cukup bersejarah yang pada masa pemberontakan DITI ketika itu gunung ini dijadikan tempat persembunyian tokoh atau pimpinan DITI atau Darul Islam. Assalamualaikum, selamat pagi. Kawan-kawan sekalian, jadi kalau mau ke Gunung Rakotak atau para pendaki gunung yang sengaja mau menjelajah pegunungan itu bisa lewat jalan ini atau menyeberang jembatan ini, yaitu ke Desa Cikawao dan nanti bisa sampai ke Gunung Rakotak. Nah, kawan-kawan sekalian, karena perkembangan zaman dan kemudahan-kemudahan itu secara perlahan terus ya, yang dulunya sini rimbun banyak pepohonan, mungkin ini dulu ketika tahun 50-an ini masih hutan, tapi sekarang ini sudah banyak bangunan-bangunan permanen dan bahkan ada yang berlantai 3. Dan kebanyakan masyarakat di sini ekonominya cukup maju ya, karena di sini juga banyak dibangun pabrik-pabrik tekstil, kemudian area peternakan dan lain sebagainya. Masyarakatnya cukup aktif. Nah, kawan-kawan sekalian, suasana pedesaan yang asli ini ya mestinya tetap dijaga. Nah, seperti ini ya penampakan jembatannya. Ini adalah jembatan yang baru dibangun kemarin atau diselesaikan, diresmikan pada bulan November tahun 2024. Nah, dulu pertama kali jembatan ini dibangun itu tahun 1978. Jadi karena mungkin sudah lama dan dikhawatirkan kekuatannya berkurang, takut roboh, maka oleh pemerintah Kabupaten Bandung ya itu dibangun kembali. Jadi dulu pada tahun 78 itu dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, pada tahun 2024 jembatan ini dipugar dan dibangun kembali oleh Kabupaten Bandung. Ya. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung yang mengerjakan pembangunan jembatan Cikawao ini. Kawan-kawan sekalian, kita lihat ini tebing ya. Nah, seperti ini jembatannya cukup besar. Ini agak besar dari jembatan yang dulu, dan seperti ini penampakan Sungai Citarumnya. Ini Sungai Citarum ini dijadikan tempat untuk penambangan pasir dan batu. Dan ini alhamdulillah memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk penyediaan material pasir dan batu. Kawan-kawan sekalian, sungai ini untuk di daerah ini tidak pernah meluap atau banjir, tapi terus ke sana ke sebelah utara ya, karena mungkin ada limpasan-limpasan air dari pinggir sehingga Sungai Citarum tidak bisa menampung lagi limpahan air yang datang dari pinggir-pinggir sungai. Tapi kalau di sini ya di Lahir Citarum sebelah selatannya nggak pernah menimbulkan banjir ya, kecuali di sebelah utara. Kawan-kawan sekalian, karena masih baru, ini terlihat